Ini ada berita terbaru dari channel pendukungnya Kiai Haji Imaduddin yang orang Madura juga ini. Isinya adalah diskusi ilmu nasab, insya Allah akan digelar. Resmi disiarkan live nasional dan akan dihadiri oleh para nakib internasional, di mana akan fokus kepada membahas tentang keabsahan nasab klan Ba'alawi dan Wali Songo. Kalau saya perhatikan channel ini memang sering ada berita-berita yang wow, tetapi ya begitu ya. Yang terbaru dari mulai siapa yang akan mengisi di Haul Sunan Ampel, Romo Yai Kholwani tidak akan lagi diisi oleh Ba'alawi. Ternyata apa yang terjadi? Ya beritanya apa, kejadiannya apa. Nah, karena memang berita itu kalau dalam bahasa Arab itu kan khobar. Justru memang yang disebut dengan khobar itu mesti harus ada dua kemungkinan. Yahtamilu al-kidba awis sidqo. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Cuman kebetulan selama ini salah melulu sepertinya. Nggak tahu juga tentang akan ada debat di Sidogiri. Ini kok sudah berubah lagi. Apa ini maksudnya yang ada di Sidogiri itu? Diskusi ilmu nasab ya. Disiarkan di nasional. Ya kalau insya Allah mah Pak ya, jangankan cuma nasional Pak ya. Akan disiarkan internasional, bahkan lintas alam ya juga bisa. Alam goib, alam arwah juga akan menyiarkan diskusi nasab ini. Saya bingung sebetulnya. Kenapa terlalu sering menyampaikan berita-berita tetapi jauh panggang daripada api. Baik dari yang sifatnya menantang, berkoar-koar, siap berdebat 3 hari 3 malam. Tiba-tiba muncul persyaratan harus mewakili Robito Alawiyah. Bahkan sepertinya yang terbaru itu bukan hanya harus mewakili, tetapi harus dari kalangan habaib. Ya kalau begitu tidak perlu sebut-sebut nama orang selain habaib. Karena takutnya nanti misalnya sudah ada rekomnya masih ditolak lagi. Oh ini bukan Habib Ba'alawi, tidak mau berdiskusi atau berdebat atau ribut sesama pribumi. Repot Pak ya. Seperti orang main bola itu, sepakati dulu mana gawangmu. Kalau gawangnya saja pindah-pindah, kasihan lawannya udah capek-capek giring bola, siap tendang, sudah mengecoh, sudah bisa mengelabui pemain depan, pemain tengah, bahkan sudah lolos ke back, tinggal berhadapan dengan kiper. Gawangnya pindah, kita tendang, sebetulnya masuk, kiper pun sudah lepas, sudah blunder dia lompat ke kiri, kita tendang ke kanan, pas di pojok, gawangnya pindah. Bahkan bisa jadi pindah lapangan. Gawangnya tetap, tapi dia sudah pindah, bukan di situ lapangannya. Waduh, gimana kalau begitu? Jadi kenapa diskusi nasab ini menjadi sesuatu yang heboh di berita terus? Kenapa nggak pernah terrealisasi? Sebetulnya masalahnya di mana gitu loh. Kalau misalnya benar-benar mau, gampang saja sebetulnya. Tinggal buat aja forum, undang saja orang-orangnya. Selesai. Tidak perlu ada bumbu-bumbu apalah, inilah, itulah. Aduh. Kalau banyak bumbu, ada dagingnya, lumayan. Ini bumbu aja kayaknya nggak ada dagingnya. Sekali ada daging, cuma mirip daging, ternyata lengkoas. Kasihan yang mau makan Pak. Jadi saran saya, ya kalau misalnya masih mau tetap buat konten-konten seperti ini ya silakan saja sih. Siapa kita mau ngatur-ngatur orang gitu. Cuma mbok yo diukur-ukur. Nanti orang itu akan menilai ini orang kalau bicara kok nggak pernah kena gitu loh. Bicara A, kenyataannya B. Besoknya bicara B, kenyataannya A. Repot ya. Sekali kita bicara meleset, terus pura-pura nggak tahu, pura-pura seperti nggak ada apa-apa. Terus bicara lagi, meleset lagi, seperti nggak ada apa-apa. Nanti orang akan mengukur sebetulnya kalau orang ini bicara,
Di mana relevansinya? Mana validasinya? Kok nggak pernah valid kan begitu? Nanti lama-lama orang akan berpikir terbalik. Oh, kalau dia bilang A, mesti kemungkinan yang besar terjadi itu B. Kalau dia bicara B, oh berarti kita berharap atau meyakini yang akan terjadi itu A. Jadi kalau dia bilang akan ada debat seperti ini, oh berarti tidak akan ada seperti itu ya. Kenapa begitu ya? Karena selalu terbalik kalau berbicara itu. Ini tidak butuh ilmu, tidak butuh apa. Tinggal kita melihat simah ya, melihat ciri-ciri, melihat indikator saja. Memang kelompok-kelompok ini paling suka dengan narasi-narasi yang bombastis. Entah dipenjarakan lah, didenda lah, beginilah, begitulah. Tapi ya begitu-begitu aja. Tapi sudah bagus lah daripada bawa-bawa Sidogiri terus. Karena saya kira sudah cukup lah, stop kita bicara tentang Sidogiri berkaitan dengan polemik nasab ini. Sidogiri sudah jelas manhajnya. Karena kalau kita melihat Sidogiri ya kita lihat siapa yang berbicara. Udah jelas seperti kemarin itu dari keluarga pengasuh ya. Jadi majelis inti lah bahasanya. Secara tertulis sudah disebar di media sosial bahwasanya tidak mungkin Sidogiri itu berkubu dengan kelompok-kelompok pembenci habaib, karena Sidogiri itu sejak dulu sampai sekarang tetap mencintai dan menghormati habaib dari Ba'alawi ya, dan juga sadah-sadah yang lain tentu saja. Artinya kalau Anda di posisi sedang membatalkan nasab orang, menarasikan narasi-narasi kebencian kepada kelompok tertentu, jangan bawa Sidogiri. Apalagi alumni Sidogiri juga bukan, keluarga Sidogiri juga bukan. Terus atas nama apa gitu. Dan kenyataannya ketika misalnya sudah terkuak fakta Sidogiri tidak sama dengan Kiai Haji Imaduddin, apa yang terjadi komentarnya? Oh, Sidogiri budak Ba'alawi. Sudah saya bilang toh, asal tidak sama dengan Kiai Imaduddin budak Ba'alawi. Mau apapun itu, mau Rois Am lah, mau Sidogiri lah, siapapun. Jadi kesimpulannya seperti itu. Makanya lain kali kalau mau pakai jurus itu dipikir-pikir dulu. Jangan simpang siur udah dinarasikan gitu. Nanti kita bingung menilai. Ini sebetulnya orang bicara mikir dulu apa bagaimana gitu loh. Ya saya juga bisa kalau cuma mau begitu. Semacam ngebom aja. Akan ada debat internasional. Akan diadakan di Amerika atau di Thailand sekalian ya, atau di Hong Kong mungkin. Debat nasab Ba'alawi Kiai Haji Imaduddin melawan Said Mahdi Rojai atau apa, bisa aja begitu ya. Kalau untuk konten makan lumayan itu. Orang kan cuma lihat judul. Oh, judulnya bombastis ditonton. Ya isinya ya begitu Pak ya. Ya termasuk konten ini sebetulnya. Allahumma dina